Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, kita mempersiapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita akan dilayani oleh Ibu Ning. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bukan sedang doa mendayu-dayu ya. Kita bukan sedang doa yang muter-muter, enggak gitu. Tapi kita mau mencurahkan hati kita ke Tuhan, karena Dia sungguh amat teramat baik bagi kita. Seperti seorang kekasih, ketika dia berbicara kepada kekasihnya, dia mengungkapkan perasaannya. Seperti Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Betapa mulianya Tuhan. Betapa agung dan kudusnya Tuhan. Silakan Bu Ning. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka hati dan biarkan Roh Kudus bekerja. Bebaskan roh kita semua. Untuk masuk di dalam hadirat-Nya Bapa. Izinkan juga roh Tuhan untuk mengerjakan kita sebebas-bebasnya. Mari kita serahkan, kita buka hati, kita tanggalkan semua kepenatan-kepenatan yang disebabkan oleh tekanan-tekanan masalah. Baik itu masalah rumah tangga, pekerjaan, bahkan masalah-masalah sakit penyakit, masalah ekonomi. Mari kita tanggalkan semua itu. Kita tanggalkan. Dan berlarilah pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Dan selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur jika kami masih bisa menghirup udara yang segar sekali. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa menggerakkan badan. Bahkan kami masih boleh berkumpul untuk menyembah Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kasih-Mu sungguh-sungguh sangat-sangat luar biasa. Dan kasih-Mu itu sangat-sangat kami terkagum-kagum itu. Karena kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ketika kami
memandang salib-Mu, Tuhan Yesus. Kami menyadari, kami tahu itu. Sekali lagi kami sadar itu. Kami memahami betapa Yesus sangat-sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah mempertanyakan kemampuan dan ketidakmampuan kami. Engkau tidak pernah mempertanyakan kamu kok tidak bisa, kenapa? Engkau justru memberikan kasih-Mu kepada kami. Engkau merangkul kami dengan kehangatan kasih-Mu. Justru Engkau melihat kesediaan kami, yaitu respon hati kami. Itu justru membuat kami semakin mengerti akan nilai kasih-Mu kepada kami. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Engkau tidak berpikir bahwa Engkau mengasihi kami karena kami baik. Bukan itu. Tetapi Engkau, Tuhan, yang membuat kami selalu disempurnakan. Karena Engkau mengerti bahwa kami memang belum sempurna. Engkau mengasihi kami karena kasih yang sempurna itu, kasih yang suci. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas jalan-jalan-Mu yang Engkau buat untuk kami. Jalan yang paling indah dalam setiap langkah hidup kami. Jalan yang dilewati dengan ucapan syukur, dengan pujian kami. Karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu mensyukuri atas berkat-berkat-Mu. Bersyukur adalah obat untuk mengatasi ketidakpuasan, bahkan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan di dalam hidup setiap kami.
Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Justru belajar bersyukur pada saat mengalami masa-masa sulit itu yang membuat kami ada kesempatan untuk semakin bertumbuh kuat, mengakar kuat. Engkau membawa kami semakin mengerti akan rencana-rencanamu terhadap hidup kami. Dan hidup seluruh keluarga kami. Kami Engkau bawa mengerti artinya kasih karunia yang daripadamu. Sehingga mengucap syukur itu adalah gaya hidup kami putra-putrimu warga kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, bagian kita saat ini adalah memanifestasikan kebenaran firman dalam setiap hidup kita sehari-hari. Di mana kita hidup hanya dari firman. Dan firman itu hidup di dalam kita. Saudara-saudaraku, mari kita minta tolong selalu kepada Roh Kudus agar kita tetap percaya hanya kepada apa yang Tuhan firmankan. Kita mau belajar menghidupi firman. Firman semakin menguasai seluruh hidup kita. Hidup kita dibawa Tuhan terus naik dan terus naik dan tidak pernah turun lagi. Yesus semakin kuat di dalam hidup kita. Bahkan Yesus semakin bersinar terang. Bahkan berkemenangan di dalam segala hal. Karena Yesus yang senantiasa mengajarkan untuk berterima kasih kepada kasih karunia Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu khawatir dengan segala angin topan yang terjadi di dunia ini. Sebab kita telah beroleh firman sebagai jaminan keamanan yang pasti. Kita tidak usah takut. Kita tidak usah gentar.
saat ini waktunya kita fokus hanya pada Tuhan dan suaranya Tuhan saja. Sebab inilah yang membuat kita tetap kuat. Karena roh Tuhan yang hidup tampil bersinar mengalahkan dunia. Tuhan sedang membawa kegerakan dan kita umatnya Tuhan yang dibawa naik terus dan terus naik dan menjadi pola bagi yang lain. Dibawa untuk menjadi bejana kemuliaannya, menjadi bejana kehadirannya. Kita semua ini menjadi rumah doa dari segala bangsa. Kita dibawa menjadi rumah pengampunan. Kita dijadikan rumah berkat bagi orang-orang yang membutuhkan berkat. Bagi orang-orang yang miskin. Dan keberadaan kita yang diangkat naik oleh Tuhan namun bagian kita tetap dalam kendalinya Tuhan. Kita tetap dalam tangan Tuhan. Dan kita tetap dalam campur tangannya Tuhan. Jadi, sekencang-kencangnya apapun angin, bahkan itu badai sekalipun, kita tetap aman dalam tangan Tuhan, dalam pelukan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah waspadai diri sendiri ini, agar hati kita ini tetap berfokus pada Tuhan. Kita tetap connect dengan Tuhan. Yang artinya tetap mengasihi Tuhan. Dan bukan memanfaatkan Tuhan. Kita dibawa bukan lagi mencintai diri sendiri. Bukan lagi mencintai uang. Sebab segala kejahatan itu karena dimulai dari cinta uang. Kita dididik bukan lagi mencintai dunia. Untuk itu kita terus tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya, kita minta tolong Roh Kudus untuk membersihkan semua ikatan-ikatan berhala-berhala yang masih mengikat kita, yang tidak kita sadari itu.
kita juga tetap minta tolong Roh Kudus untuk supaya kita selalu diingatkan agar kita tetap waspada diri dari musuh yang selalu ada dalam tiap kegerakan yang kita kerjakan bersama Tuhan. Kita renungkan pada pagi hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita renungkan sebab biasanya yang membuat kita terjatuh itu bukan angin atau badai yang kencang itu, melainkan kesombongan kita sendiri, ketidakmurnian motivasi kita di dalam mengasihi Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh untuk terus menyatu, jadi satu dengan Tuhan. Karena tanpa beliau kita tidak bisa apa-apa. Bahkan kesombongan kita yang justru semakin menonjol dan menonjol. Merasa kita yang sudah bisa, merasa kita yang sudah benar. Jadi mari kita renungkan, apakah kita masih di posisi itu, masih suka mengakui bahwa aku yang benar, aku yang bisa. Kalau bukan karena aku, itu torehan-torehan tajam untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan. Apakah kita masih ada kejahatan-kejahatan yang keji itu? Oleh karena itu, pastikan selalu hati kita tahir dan bersih dari berbagai motivasi daging kita, dari berbagai kepahitan, ganjalan konflik batin, maupun gejolak emosi negatif. Kita minta tolong Roh Kudus untuk memampukan menjadi pribadi yang dikuasai oleh kasih ilahi. Kasih ilahi yang selalu hidup dalam kemerdekaan roh. Kita ini sudah dimerdekakan. Di dalam Kolose 3 ayat 13 sampai 15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, kita ketika dibawa terus untuk belajar menjalani perjalanan hidup dengan menuruti pimpinan Roh Kudus, dengan terus belajar mempraktekkannya, maka di dalam anugerahnya Bapa ada berbagai terobosan dan mujizat yang bisa kita nikmati selalu tanpa kita sebagai peminta-minta berkat. Tuhan sudah mengerti apa yang kita butuhkan. Ada berbagai terobosan ilahi, ada kemenangan, bahkan mujizat itu sudah ada di dalam kita. Karena Yesus yang hidup di dalam kita. Kita teruslah meminta Roh Kudus agar hati kita selalu tertuju kepada kebenaran. Dan itu adalah kebenaran firman. Bapak, Ibu, mari kita terus connect. Ayo kita connect terus. Connect pada Bapa. Connect kepada Tuhan Yesus. Dan connect kepada Roh Kudus. Kita renungkan. Supaya kita dimampukan untuk selalu belajar taat, berjalan di jalan-jalan kebenarannya Kristus. Makin menjadi pribadi yang semakin menyatakan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Kristus yang semakin kelihatan besar, bersinar terang. Sehingga damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kuasa doa selalu memiliki keterkaitan dengan sikap hati yang mau rendah hati.
sikap hati yang mau diubah menjadi hati yang baru. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26, firman-Nya tertulis, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ini kami Tuhan, ini hati kami. Kami mengucap syukur karena kuasa kasih-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, yang Engkau limpahkan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami hati dan roh yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan. Sehingga kami hidup menurut kehendak-Mu senantiasa. Kami Engkau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu, anak berkat, ahli waris kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, kita terus tetap bersyukur karena kita ada di dalam kasih karunia-Nya Bapa. Di luar kasih karunia itu, semuanya sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, coba yuk kita perkatakan dengan kesungguhan hati kita. Perkatakan firman. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Dan firman tidak kembali dengan sia-sia. Mari kita katakan bersama-sama di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku peroleh dari Allah, dan bahwa aku bukan milikku sendiri karena telah ditebus. Di dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya saya beroleh penebusan, yaitu
pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mazmur 107 ayat 2. Biarlah itu aku katakan, aku yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur kepadamu Bapa, dan kami meminta kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Engkau menjadikan mata hatiku semakin terbuka lebar, mata jiwaku semakin cemerlang, semakin terang untuk melihat Engkau. Dan saya semakin mengerti kehendak-Mu. Dan saya semakin mengenali jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, mohon Engkau terangi setiap hati mana yang masih berselubung, mana yang masih gelap. Engkau cuci saya dan keluarga saya dengan air yang hidup. Bahkan Engkau rendam saya dan seluruh keluarga saya dengan sungai kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka jadilah kudus dan tahir. Yes. Silahkan Roh Kudus, terus Roh Kudus. Silahkan Roh Kudus, Engkau bersihkan kami semuanya. Bahkan noda-noda kelaparan kami, noda-noda kesombongan kami, noda-noda manusia lama kami, bahkan jejak-jejak manusia lama kami. Tolong Roh Kudus, Kau cuci bersih kami. Kau cuci bersih, yes, cuci bersih kami. Yes, cuci bersih. Yes, dicuci bersih, dicuci bersih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musika. Ya Ramakarano Shika Ramakalarata Shika. Yes, selubung-selubung itu dibersihkan, dibersihkan. Bahkan yang membuat buta itu dibersihkan, dibersihkan sampai tuntas, sampai benar-benar bisa melihat. Yes. Cuci bersih dalam nama Yesus Kristus. Paradigma-paradigma lama, paradigma-paradigma yang menyesatkan,
Silahkan Roh Kudus, lepaskan kami, bersihkan kami sampai tuntas. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita tangkap dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk roh penghalang-penghalang berkat beserta kuasa-kuasanya si jahat hari ini juga roboh di dalam nama Yesus. Hari ini jebol semua segala tembok-tembok penghalang, bahkan yang membendung berkat-berkat selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu berkat yang tertutup hari ini juga terbuka, dibukakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pintu yang sudah dibuka Tuhan, tidak akan ada yang dapat menutupnya di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada hari ini, yes, tangkap itu. Kita dan seluruh keluarga kita meraih berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, bahkan beserta bonus-bonusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah disediakan oleh Bapa Surgawi, kita dan seluruh keluarga kita hidup di dalam berkat Tuhan. Dan kita serta seluruh keluarga kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan berkat hidup di dalam kita. Dan kita menjadi berkat. Kita mengimpartasikan setiap orang-orang yang mati, bahkan yang buntu berkat. Namun karena Yesus adalah roh dan hidup di dalam kita, maka kita mengimpartasikan roh kehidupan di dalam setiap mereka yang mati, yang buntu. Yes. Yes, karama shikarama. Karena kasih-Mu Bapa. Karena kasih-Mu kepada kami, kasih yang tak terbatas, walaupun manusia sering membatasi, namun Engkau tidak pernah membatasi kasih-Mu kepada kami, berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memerdekakan kami. Engkau membuat kami benar-benar merdeka. Dan kami tidak lagi dikuasai oleh perbudakan-perbudakan dunia. Terima kasih Roh Kudus.
Engkau terus mendidik kami menjadi anak-Mu yang berkualitas, anak-Mu yang berintegritas tinggi, yaitu kami Engkau bawa dalam kesederhanaan. Kami tidak hidup dalam muluk-muluk lagi. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh mulia. Engkau sungguh dahsyat, sehingga Engkau menjadi panutan kami, menjadi teladan kami. Engkau menjamah setiap kami, menjamah setiap kami yang mati, yang tidak punya harapan lagi, tidak berpengharapan lagi, bahkan putus asa. Engkau menjamah sehingga kami ada gairah lagi, bahkan ada pengharapan yang baru lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena iman-Mu Yesus. Yes. Iman-Mu, iman-Mu Yesus. Yes. Iman-Mu sungguh-sungguh termanifestasi di dalam kehidupan kami. Engkau bawa kami terus menerobos. Walaupun kami seringkali bingung, takut, mau menerobos atau tidak. Namun Engkau terus membawa kami. Engkau menenteramkan kami, meneduhkan kami, supaya kami terus melangkah dengan pasti, melangkah bersama Engkau. Kami di belakang Engkau, di mana Engkau berjalan. Kami mengikuti Engkau. Sehingga jalan yang terjal itu bisa kami rasakan. Jalan itu menjadi indah. Kami bisa merasakan nikmatnya berjalan bersama Engkau. Kami bisa bersendagurau dengan Engkau, seirama dengan Engkau. Dan itu membuat kami tidak merasakan perjalanan itu betapa menjenuhkan. Karena Engkau selalu menyertai kami. Selalu menggendong kami.
Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Engkau Roh Kudus, sungguh Engkau sempurna dalam setiap rencanamu, sempurna dalam karyamu. Kami serahkan hidup kami dan hidup seluruh keluarga kami. Roh Kudus, Engkau membawa hidup kami untuk menggenapi firman-Mu. Engkau bersama-sama kami senantiasa. Itu adalah jadi bukti kebesaran-Mu yang luar biasa. Terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terus lawat kami terus. Pada sukacita, roh sukacita, menguasai kita semua, menguasai keluarga kita. Ada damai sejahtera. Yes, damai sejahtera dari Bapa menggusur semua yang membuat setiap keluarga kita merasakan tekanan-tekanan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih. Yes. Karena Yesus hidup di dalam kita. Yes. Ada kebaikan, kesetiaan, ada kelemah lembutan, mengalir terus. Ada penguasaan diri, mengalir. Dan kita praktekkan itu. Kita hidupi firman-Nya di dalam buah-buah roh tersebut. Yes. Yes, dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus.
terjadi. Terjadi dan terjadi. Mari saudara-saudaraku, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi. Damai sejahtera Allah, Gembala Agung yaitu Yesus, Tuhan kita memperlengkapi saudara-saudaraku semua dengan segala yang baik, dengan segala berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan kepada saudara-saudaraku semua. Diberkatilah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudaraku di kota dan diberkatilah saudara-saudaraku di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan sudah membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.